kasih Anda masih menyaksikan acara ini dan juga masih semangat selalu ya untuk semangat. narasumber baik semangat yang selalu. Secara langsung maupun daring ya. Baik. Halo Ibu Rina, masih bisa mendengar suara saya dengan jelas Ibu? Iya, masih Mbak. Ya, baik Ibu, ini untuk mengawali di segmen keempat ini saya ingin bertanya kepada Ibu Rina, Ibu. Iya. Ya, Ibu, pemerintah saat ini tengah gencar menjadikan fraksionasi plasma konvalesen untuk terapi medis pasien COVID-19, Ibu. Nah, sejauh ini apa sih upaya BPOM dalam pengawasan di sektor fraksionasi seperti apa, Ibu? Iya. Sebelumnya kami klarifikasi dulu ya terkait pertanyaan mungkin lebih tepatnya penggunaan plasma konvalesen untuk terapi COVID-19 ya. Badan POM mendukung penuh upaya ini dengan mengeluarkan buku pedoman terkait rekomendasi tentang pengawasan penggunaan plasma konvalesen dan imunoglobulin konsentrat dalam terapi COVID-19. Dan juga ada petunjuk teknis penjaminan mutu pengolahan plasma konvalesen COVID-19 yang sesuai dengan CPOB untuk pengolahan produk darah di unit transfusi darah. Ini telah diterbitkan pada 15 Mei 2020 dan dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendukung penelitian untuk penanggulangan pandemi COVID-19 melalui pembuktian kemanfaatan dan keamanan sehingga dapat dijadikan dasar yang objektif dan valid untuk penggunaan plasma konvalesen dalam terapi COVID-19. Buku tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dokter, petugas kesehatan pada umumnya ya, dan juga untuk pimpinan UTD sebagai sumber bahan baku plasma konvalesen agar kualitas yang dihasilkan aman dan dapat bermanfaat. Namun sesuai dengan perkembangan terkini, penggunaan plasma konvalesen ini kan sudah tidak direkomendasikan lagi oleh WHO karena mempertimbangkan risk benefit-nya. Ya. Baik, Ibu, kalau dari BPOM sendiri seperti apa sih Bu komitmen masing-masing lembaga lintas sektoral dalam pengurusan CPOB atau mungkin dari plasma tersebut, Ibu? Ya, Badan POM sangat mendukung untuk adanya plasma yang bermutu dan berkhasiat. Jadi oleh sebab itu Badan POM melakukan mendorong untuk UTD itu semua UTD yang ada di Indonesia bisa tersertifikasi. Badan secara aktif melakukan asistensi regulatory dan pendampingan untuk UTD-UTD yang dia memang sudah siap disertifikasi. Kami melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap UTD tersebut. Dan menanggapi tadi terkait percepatan untuk UTD Jember, juga seperti yang telah kami sampaikan tadi kan, Badan POM telah 3 kali melakukan asistensi regulator. Ya. Halo? Sertifikat CPOB untuk UTD tersebut. Ya. Baik, Ibu Rina, terima kasih atas responnya Ibu. Nah, kita kembali ke narasumber yang secara langsung ini, Pak Zainal. Saya ingin bertanya kepada Pak Zainal. Bapak, upaya PMI Jember sendiri dalam membentuk good manufacturing practice dalam kegiatan pelayanan darah ini seperti apa sih, Pak? Jadi kami tentu di Jember sesuai fungsinya dengan aturan-aturan yang melekat dan mengikat selalu kita penuhi. Ya. Maka untuk menjamin kebutuhan itu tersedia, segala upaya kita lakukan dengan mengikuti aturan itu agar kualitas terpenuhi. Dan memang ini dilema gitu ya. Dengan saya sangat senang sih adanya sertifikasi pengawasan pembinaan BPOM ini ya. BPOM ini saya sangat senang karena memang itu agar kita tidak lalai menjaga kualitas dari semua produk kita. Ya, namun demikian apabila ini pembinaannya tidak secara langsung dan terus sampai lolos gitu ya. Tentu ini akan membawa dampak yang kurang baik. Kenapa? Ya, karena pada akhirnya apabila banyak orang masyarakat mengetahui seperti tidak tercapainya sertifikasi akreditasi ini, maka ini akan juga membuat kepercayaan masyarakat kurang. Dan kepercayaan apabila tidak ada ini akan merugikan seluruh pihak gitu ya. Itu seluruh pihak. Maka dari itu harapan saya dalam setiap tingkatan pembinaan BPOM ini agar bisa terlaksana dengan cepat dan terpenuhi oleh UDD, PMI seluruh Indonesia, utamanya Jember, agar tidak ada pendapat-pendapat yang berbeda.
tentang belum ada standarisasi, belum ini gitu ada gitu. Padahal unit donor darah kita ini khususnya di Jember sudah berjalan 50 tahun. Gitu, yang tentu sudah pernah mencapai dan sebagainya seperti Kepala UDD tadi sudah pernah mengikuti ISO dan sebagainya. Ya, ini adalah upaya-upaya itu. Maka dari apa yang disampaikan Ibu Rina, saya memandang ini sinyal. Mudah-mudahan di bulan Maret ini, amin, sertifikasi BPOM ini sudah keluar, Ibu Rina. Amin, amin, ya. Pak. Ya, itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita sama-sama ya, Pak. Ya, Bu. Kami berharap sekali. Bahkan kalau perlu Ibu Rina yang datang mengabari ya, sudah, Pak. Yang datang kemari yang mengabari bahwa kita sudah lolos sertifikasi. Ya. Saya memang ada kendala banyak. Ya SDM bisa. Karena tidak disiplin, tidak apa bisa jadi. Namun apabila BP POM langsung datang membina, itu akan lebih terasa di kita untuk segera memperbaiki gitu ya. Apalagi yang hadir Ibu Rina gitu kan ya. Dan saya berdoa terima kasih, Ibu Rina Maret datang mungkin ke Jember. Nanti kami akan kirimkan tim yang terbaik Pak untuk melakukan pendampingan untuk UTN Jember. Dan kalau kita lolos bulan Maret ini Bu, menjadi hadiah bagi unit donor darah Jember yang berusia 50 tahun. Wow. Sebagai ulang tahun emasnya. Nah, Ibu berikan sertifikasi itu. Sehingga kami akan menyambutnya. Dan saya berharap senyumnya Bu Rina ini sudah memberi kode bahwa bulan Maret akan keluar sertifikat. Luar biasa sekali Bapak perbincangan kita dalam segmen berikut. Nah, ini kalau berbicara mengenai pengembangan ya Pak Zainal dan juga pemanfaatan produk biologi seperti darah misalnya, apa saja yang sudah dilakukan Pak Zainal? Ya kita sudah punya alat apheresis ya yang dibeli secara mandiri. Tentu ini bisa membuat plasma vaksinasi ya untuk kepentingan pembuatan obat. Kita terus upaya banyak hal. Kalau melihat perkembangan unit donor darah sudah melakukan pelayanan trombosit dan sebagainya. Jadi apa aja yang kira-kira bisa menjadi pelayanan terbaik, menambah layanan, tentu tidak meninggalkan kualitas layanan. Tentu kita lakukan dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat. Baik, kalau Dokter Dudung sendiri, Dokter untuk unit transfusi darah PMI Jember sendiri, seperti apa sumber daya dan anggaran untuk pengembangan dan pemanfaatan produk biologinya seperti darah, Dok? Kalau kita berbicara sumber daya, sebenarnya kalau kita berbicara sumber daya yang berhubungan dengan produk, yang berhubungan dengan pendonor darah, insya Allah di Jember ini cukup memenuhi karena jumlahnya bisa dikatakan selalu terpenuhi dan tidak istilahnya untuk blood establish kita selalu terpenuhi. Untuk sumber daya anggaran ya bisa dikatakan bahwa Jember ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita betul-betul mandiri. Yang kita miliki adalah yang berasal dari biaya pengolahan darah itu aja. Tapi dari keterbatasan ini intinya saya merasakan sendiri komitmen dari para pengurus dan bahwa kita berusaha untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang terbaik, apalagi terutama yang berhubungan dengan sertifikasi JPOB. Karena sertifikasi JPOB ini yang nanti akan merasakan dampaknya selain untuk unit donor darah dan PMI, tapi yang paling penting di situ adalah masyarakat tentunya yang utama di situ. Dan terima kasih juga dari BPOM dalam hal ini selalu bersabar untuk melakukan bimbingan terhadap kita. Ya. Baik, terima kasih Dok atas responnya. Ini tidak berhenti tertawa dan juga berharap ini ya Pak Zainal. Mudah-mudahan diijabah seperti itu ya Pak ya. Baik, Bu Rina, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi ya Ibu ya di segmen terakhir. Iya. Ya, baik. Masih bersabar ya Pak Zainal dan juga Dokter Dudung. Siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.